wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan pada malam hari ini, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan bersyukur bersama kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kekuatan dan keimanan yang berlebih, dan juga kita selalu bersama untuk tetap bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati nenek mama, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat di Lembah Kuamang. Yang saya hormati Bapak Datuk Rio, yang saya hormati Bapak Kepala BPD Lembah Kuamang, kemudian yang saya hormati Ketua Seni Wahyu Turonggo Jati dan Ketua Seni Turonggo Linggajaya, ya, Turonggo Linggajaya, dan juga para ketua Seni Kuda Lumping yang ada di Kabupaten Bumo yang pada malam ini sempat hadir. Bapak dan Ibu, yang pertama adalah permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas karena beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini karena ada kegiatan pemerintahan. Kemudian yang kedua, Bapak Kepala Bidang dan pada malam hari ini juga tidak bisa hadir karena dia mengikuti musrembang di Kecamatan Tujuhan. Dan tentunya pada malam hari ini saya, Kang Jajang, sebagai pamong budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebudayaan, untuk mewakili acara penyerahan akta notaris yang alhamdulillah pada malam hari ini kita laksanakan. Baik Bapak, Ibu, tamu undangan yang saya hormati, akta notaris ini alhamdulillah kami selama setahun berjuang untuk tahun 2024. Tahun ini alhamdulillah, sebelumnya juga alhamdulillah sudah hampir 17 sanggar seni, komunitas dan paguyuban yang sudah saya akta notariskan. Dan alhamdulillah kami ucapkan selamat kepada Lingkup Seni Wahyu Turonggo Jati dan Wahyu Turonggo Linggajaya. Alhamdulillah perjuangan kita diverifikasi oleh Provinsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bumo. Bapak dan Ibu, anggaran ini dibiayai oleh provinsi, tidak menggunakan APBD, tapi ini adalah program Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi untuk seluruh kabupaten mendapatkan satu sanggar seni yang diaktakan. Namun berkat kita berdoa, bekerja keras bersama-sama, bahwa tahun 2024 kita ada 3 lingkup seni, dan 1 orangnya alhamdulillah saya bisa membantu anggaran biaya sendiri. Terima kasih kepada Ketua Seni dan timnya Wahyu Turonggo Linggajaya. Beliau berdedikasi sangat besar untuk membenahi dokumen yang harus disiapkan dalam sanggar seni. Baik, tupoksi kegunaan akta notaris adalah bisa dipergunakan untuk mendapatkan anggaran dari kementerian, bahwa kita bisa mengikuti aturan
syarat-syarat yang diberikan untuk memberikan kita memohon bantuan berupa kebutuhan sanggar kegiatan sanggar seni, di mana syarat yang biasa di situ harus harus dilengkapi adalah dokumennya, salah satunya adalah akta notaris. Nah, kita bisa mengajukan kebutuhan kita melalui link yang sudah nanti ada pemberitahuan. Buka linknya nanti melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebudayaan. Seandainya link itu sudah ada, nanti kami akan share kepada sanggar seni yang sudah punya akta notaris. Salah satu syarat yang harus kita penuhi adalah kegiatan, aktivitas, dan keaktifan dalam melestarikan seni budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yaitu tentang pemajuan kebudayaan. Bahwa pemajuan kebudayaan Indonesia ini dari kebudayaan daerah Kabupaten Bungo, etnis dan budaya Padang, kemudian Jawa, Minang, Medan, itu tetap kita harus dilestarikan di Kabupaten Bungo. Dan tentunya tugas kami di bidang kebudayaan Pamong Budaya melakukan legalitas sehingga terdaftar nanti akan dimasukkan ke Dapobun, ya, data kebudayaan. Dan alhamdulillah sampai tahun ini ada hampir 17 yang dari anggaran Provinsi Jambi, ya. Alhamdulillah bahwa kegiatan kita bisa mengadakan proposal ajuan anggaran apabila kita mau kegiatan atau membutuhkan minimal 2 tahun setelah nomor akta notaris keluar, Pak Rio. Jadi 2 tahun aktivitasnya, dan seluruh kegiatan latihan, pertunjukan, kemudian kegiatan bakti sosial seni ini, misalkan contoh seni budaya Wahyu Turonggojati mengadakan bakti sosial di mana, misalkan membantu pengecatan masjid, itu didokumentasikan. Jadi tidak di seni aja. Kemudian mengadakan pertunjukan itu udah pasti, ya. Misalkan, jadi seluruh kegiatan aktivitas Wahyu Turonggojati ini direkam di video audio visual, disimpan di Google Drive dan mempunyai link YouTube, sehingga kementerian memeriksa seandainya verifikasi lolos. Itu biasanya melihat aktivitas keaktifan di desanya, di kecamatannya, ataupun di kegiatan kabupaten yang berhubungan dengan budaya. Itu nanti disimpan di Google Drive. Google Drive ini nanti akan diambil atau kita setorkan atau kita dikasih kepada panitia verifikasi yang akan menentukan siapa yang lolos memenuhi dokumen itu tadi. Jadi mulai hari ini atau setelah ini harus ada dokumen seperti ini. Dokumen seperti ini di Google Drive, dan kegiatannya di YouTube, kemudian FB, kemudian IG, dan TikTok yang berhubungan dengan kebudayaan sesuai dengan kemampuan sanggar itu tadi. Jadi seandainya Wahyu Turonggojati akan mengadakan kegiatan membutuhkan anggaran yang berbentuk sangat besar, bisa berdampingan dengan kebudayaan. Nanti ada pendampingan bagaimana ketentuannya, terus kita cantolkan dengan kegiatan di kebudayaan tentang yang tentunya nanti akan pelestarian etnis budaya. Nah, kalau kegiatan seni tradisi Bungo kan sudah rutin setiap tahun. Jadi saya juga pernah berbicara dengan beberapa tokoh DPRD Kabupaten bahwa kami berjuang mencoba, namun tahun kemarin gagal karena berdekatan dengan politik.
padahal itu adalah anggaran untuk kebudayaan. Jadi kami tidak berani untuk menggunakan itu karena anggarannya dari kegiatan DPR. Daripada kami menyalahi aturan, berbau dekat dengan politik, padahal sebenarnya anggarannya sudah lama. Namun kami tidak bisa melakukan itu karena tahu sendiri Pak Rio, kalau menggunakan uang pemerintah terus berdekatan dengan politik, nah tentunya PPTK yang dipertanggungjawabkan. Jadi mohon maaf tahun kemarin tidak bisa dilakukan karena itu tadi. Dan saya juga di salah satunya kegiatan itu adalah pertunjukan, kemudian expo dan pertunjukan seni sudah dianggarkan, termasuk akta notarisnya. Ada beberapa akta notaris yang dianggarkan di APBD, namun mohon maaf terbentur aturan. Nah, terbentur aturan, kita tentunya berisiko dan ditunda. Dan kami sudah menghubungi lagi dan mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan bisa dilaksanakan di kegiatan festival etnis budaya di Kuamangkuning. Mohon doanya, saya sebagai fasilitator tentunya tidak bisa bekerja sendiri, namun didukung oleh seluruh jajaran pemerintahan yang tentunya yang berkewenangan tentang biaya dan anggaran bernuansa festival. Itu tentunya kita harus lebih banyak berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga terlaksana dengan baik dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian ini dilakukan, saya pinginnya sederhana tapi ini luar biasa Pak Rio. Kemarin di 10 juga sangat baik. Saya pinginnya syukuran itu kalau kita riuh lah sambil ngopi, tapi ini suatu pertunjukan ini yang diimpikan. Dan juga saya sudah laporan ke kawan saya yang memperjuangkan anggaran ini bahwa kami berterima kasih dari semua ketua kesenian untuk mengucapkan terima kasih kepada beliau yang sudah memberikan kesempatan anggaran ini. Dan kita Kabupaten Bungo mudah-mudahan tahun ini wacananya ada 2 grup seni Pak Rio yang akan mendapatkan akta notaris dibiayai oleh provinsi. Namun saya kemarin mengajukan 4 sanggar, termasuk ini ada susulan, termasuk kesenian daerah Kabupaten Bungo. Tentunya tradisi Bungo ini lebih diprioritaskan dulu karena kita mohon maaf, kita kan di Kabupaten Bungo. Tentunya saya kolaborasi, alhamdulillah sebagian kesenian yang Kabupaten Bungo, tradisi ciri khas Kabupaten Bungo udah beberapa anggapannya. Kemudian saya mencoba kolaborasi perpaduan 2, jadi kami 2 tahun 2022 itu 2 dari Bungo, 1 dari Koma atau 1 dari tradisi etnis. Jadi saya tetap memprioritaskan untuk Kabupaten Bungo, tradisi Kabupaten Bungo dulu. Setelah selesai kita baru mengajak kepada etnis yang ada di Kabupaten Bungo. Tentunya sekali lagi tetap bersabar, kami tetap mohon doanya. Saya bekerja mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para seniman. Dan tentunya Pak Rio mohon izin kalau bisa ada anggaran yang memang ada pembinaan dari desa, dari kecamatan dan dari kabupaten membutuhkan anggaran sedikit, kalau ada cantolannya sesuai dengan aturan, boleh Pak Rio membuat anggaran seperti itu. Karena sesuai Permen Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan, memang kita harus saling mendukung dari desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Dan insya Allah saya masih PR bahwa laporan lingkung seni yang ada di Kuamangkuning itu yang aktif ada 29 grup lingkung seni menurut laporan data. Dan tentunya di kami juga ada datanya. Kalau data yang di kebudayaan yang sudah masuk itu kalau nggak salah di Kuamangkuning ini, se-Kuamangkuning ada 43 termasuk Campur Sari kalau nggak salah. Saya itu namun nanti saya verifikasi data yang terbaru sesuai dengan datanya nanti di Dapobun ya.
Kalau di sekolah Dapodik Pak. Jadi kalau di kebudayaan sekarang punya namanya Dapobud gitu. Jadi data-data kebudayaan yang ada di Indonesia yang sudah dihakikan, yang sudah mendaftar, yang sudah legalitasnya sudah ada, itu nanti terdata di Dapobud. Dan tentunya sekali lagi akta notaris ini menunjukkan bahwa lingkung seni ini sudah terdaftar di kebudayaan, kemudian sudah terdaftar di provinsi secara langsung, dan juga yang mendapatkan sanggar akta notaris ini jangan sombong diri, tetap kita jalan sesuai aktivitasnya, sehingga kami nanti kalau ada beberapa kegiatan atau kesempatan mendapatkan ada informasi anggaran dari kementerian, insya Allah kami akan secepatnya untuk memberitahukan kepada seluruh sanggar komunitas yang ada di Kabupaten Bumo. Dan teknisnya adalah melalui aplikasi, datanya nanti dikirim oleh ketua sanggar. Jadi saya pamong budaya dan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kebudayaan itu hanya memberikan surat rekomendasi. Jadi Bapak dan Ibu nanti ada link untuk mengajukan kegiatan. Namanya mengajukan kegiatan kan se-Indonesia tuh Pak. Dan juga tahun ini alhamdulillah kita punya menteri sendiri Pak. Dan di Kabupaten Bumo, dan tentunya mungkin insya Allah Kemenpaturnya adalah ada kepala dinas ya Pak Tri ya, kepala dinas kebudayaan. Nah tentunya kemarin udah ada informasi itu. Jadi ada kepala dinas pariwisata, dan ada juga informasi kemarin adalah ada kepala dinas kebudayaan. Namun itu lagi digodok apa hasilnya, dan mudah-mudahan demikian, karena kalau kemarin kita punya satu menteri ya, Dinas Pendidikan dan Kemendikbud Ristek, kalau sekarang ada Menteri Kebudayaan, dan mudah-mudahan Kemenaturnya cepat berbuah. Hanya itu saja. Jadi akta notaris ini bisa dicabut, bisa diambil apabila aktivitas kegiatannya tidak ada di YouTube, tidak ada di data di Google Drive. Jadi akan dicek di YouTube selama 2 tahun Pak. Misalkan sebulan sekali, atau misalkan 2 bulan sekali pertunjukannya, itu dimasukkan ke situ. Jadi ketua kesenian dan timnya harus rajin memberikan di YouTube, kemudian FB, sehingga aktivitas setelah dapat akta notaris ini tidak bohong gitu ya, tidak fiktif, bahwa datanya ada di situ keaktifan. Kemudian saya mohon kepada seniman yang atau sanggar seni yang belum bersabar, silakan bertanya kepada Pak D. Ragil. Saya ucapkan terima kasih, beliau ini sering komunikasi dengan saya. Pak Ketua, ada nggak nih, saya mau ini ada anggaran ini. Selalu bertanya, mengingatkan saya, sehingga kemarin ada verifikasi dari provinsi. Alhamdulillah Pak D 2 hari cepat diselesaikan, dan alhamdulillah kerjasama dengan ketua seni budaya yang ada di Gua Mangkuning dan di Bungo, alhamdulillah dilaksanakan. Saya dapat kita 3 dari anggaran provinsi. Mungkin itu saja dari saya. Kalau misalkan kurang puas, nanti kita ngumpul lah sambil ngopi, atau silakan mampir ke kantor berkomunikasi bagaimana kita memajukan, melestarikan, memanfaatkan, mengembangkan seni budaya Indonesia sesuai dengan undang-undang itu tadi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau tidak pas, itu adalah kebodohan saya, dan saya insya Allah akan selalu berjuang, kita sama-sama dalam melestarikan seni budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bumo. Dan tentunya akta notaris ini bisa dibuktikan bahwa kesenian kita seperti ini adalah milik kita, bisa dipertanggungjawabkan karena sudah terdaftar di akta notaris. Dan juga Bapak dan Ibu ketahui, semuanya sudah tahu bahwa
yang diklaim oleh Malaysia. Udah Reok Ponorogo. Nah itulah bahwa kalau seandainya akta notaris ini ada, Islam bisa kuat. Nah itu salah satu manfaatnya untuk akta notaris. Sekali lagi terima kasih kepada para seniman, Ibu Sinden yang luar biasa, ketemu lagi ya, semoga sehat terus, lestari seni budaya kita, para tokoh, para seniman yang ada di ini Lembah Kuamang ya, Lembah Kuamang ya, Lembah Kuamang, mudah-mudahan tetap bersatu, silaturahmi, lestarikan sehingga rasa kangen kita terhadap kampung halaman dulu terobati. Dan juga ini salah satu ajang pelestarian seni budaya untuk muda-mudi kita penerus di masa depan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.